Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam serial pembacaan buku Dahsyatnya Hari Kiamat karya Imam Ibnu Katsir. Kita memasuki pembahasan baru, hal yang dapat menjaga diri dari Dajjal. Memohon perlindungan yang tulus kepada Allah agar dihindarkan dari fitnah Dajjal. Salah satu di antara bentuk permohonan tersebut adalah memohon perlindungan dari fitnahnya. Di dalam berbagai hadis sahih dari berbagai segi disebutkan bahwa Rasulullah SAW meminta perlindungan dari fitnah Dajjal dalam sholat, dan beliau memerintahkan umatnya untuk itu seraya bersabda, Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari Anas, Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Abbas, Sa'ad, Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakaknya, dan lainnya. Syaikh kita Al-Hafiz Abu Abdullah Az-Zahabi berkata, permohonan perlindungan dari Dajjal memiliki riwayat mutawatir dari Rasulullah SAW. Menghafal 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi dapat menjaga diri dari fitnah Dajjal. Hal lainnya adalah menghafal 10 ayat surah Al-Kahfi, sebagaimana Abu Daud mengatakan. Hafiz bin Umar menuturkan kepada kami dari Hamad, dari Qatadah, dari Salim bin Abi Al-Ja'ad, dari Ma'dan, dari Abu Ad-Darda, yang meriwayatkan dari sini dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, siapa yang hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, maka terjaga dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Abu Daud berkata, demikian juga dikatakan oleh Hisham Ad-Dastuwai dari Qatadah, hanya saja ia berkata, siapa yang hafal ayat-ayat terakhir. Syu'bah mengatakan dari Qatadah. Muslim menurutkan hadis tersebut dari hadis Hammam, Hisham, dan Syu'bah dari Qatadah dengan beragam lafal. At-Tirmizi berkata, Hasan Sahih. Dalam satu riwayat Muslim disebutkan, 3 ayat pertama surah Al-Kahfi dapat menjaga dari Dajjal. Demikian juga Muslim meriwayatkan dari Rauh, dari Sa'id, dari Qatadah dengan redaksi seperti itu. Ia juga meriwayatkan hadis itu dari Husain, dari Sya'ban, dari Qatadah dengan redaksi seperti itu. Muslim juga meriwayatkan dari Gondar, dari Hajjat, dari Syu'bah, dari Qatadah seraya berkata, siapa yang hafal 10 ayat di akhir surat Al-Kahfi, maka terjaga dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Menjauhi Dajjal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Imran bin Husain, siapa yang mendengar Dajjal hendaknya ia menjauhinya. Demi Allah, sesungguhnya seorang mukmin akan mendatanginya dengan dugaan bahwa Dajjal itu orang mukmin, lalu mengikutinya karena ia mengirimkan syubhat darinya. Hadis riwayat Ahmad. Penduduk Madinah dan Mekah terjaga dari fitnah Dajjal. Termasuk di antara hal yang dapat menjaga dari fitnah Dajjal adalah dengan menempati Madinah dan Mekah, karena keduanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Imam Malik radhiyallahu an, dari Nuaim Al-Mijmar dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap jalan Madinah terdapat malaikat, sehingga Ta'un dan Dajjal tidak dapat memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari berkata, Abdul Aziz bin Abdullah bercerita kepada kami dari Ibrahim bin Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Bakar, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Madinah tidak akan dimasuki ketakutan Al-Masih Ad-Dajjal. Saat itu, Madinah memiliki 7 pintu, dan di setiap pintu ada 2 malaikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan lebih dari satu segi dari sekelompok sahabat, di antaranya Abu Hurairah, Anas bin Malik, Salamah bin Aqwa, dan Mahjan bin Adura, sebagaimana sudah dijelaskan di muka. At-Tirmizi berkata, Abda bin Abdullah al-Khuzai menuturkan kepada kami dari Yazid bin Harun, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, Dajjal mendatangi Madinah, lalu mendapati para malaikat menjaganya, sehingga Ta'un dan Dajjal tidak dapat memasukinya insyaAllah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari Yahya bin Musa, dari Ishaq bin Abi Isa, dari Yazid bin Harun, dan redaksi seperti itu. Selanjutnya, At-Tirmizi berkata, hadis ini sahih. Masih dalam bab ini dari Abu Hurairah, Fatimah binti Qais, Usamah Samurah binti Jundub, dan Mihjan radhiyallahu anhum. Dalam As-Sahih disebutkan, Dajjal tidak akan masuk Mekah dan Madinah karena dihalangi para malaikat. Karena kemuliaan kedua tempat ini, keduanya tanah haram yang aman. Hanya saja ketika Dajjal turun di wilayah tandus Madinah, kota itu mengguncangkan penduduknya 3 kali, baik-baik guncangan nyata maupun maknawi. Menurut dua pendapat, tampaknya seluruh orang munafik laki-laki dan perempuan keluar menuju Dajjal. Saat itulah Madinah membuang kotorannya dan memancarkan wanginya sebagaimana disebutkan dalam hadis terdahulu. Wallahu alam. Ringkasan perjalanan hidup Dajjal, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya.
Dajjal adalah seorang Bani Adam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi manusia akhir zaman. Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Akan tetapi, tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Al-Baqarah ayat 26. Al-Hafiz Ahmad bin Ali Al-Abar meriwayatkan dalam tarikhnya dari jalur Mujalid dari Asy-Sya'bi bahwasanya ia berkata, nama panggilan Dajjal adalah Abu Yusuf. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Abu Dzar, Jabir bin Abdullah dan para sahabat lainnya sebagaimana sudah disebutkan bahwa Dajjal adalah Ibnu Soyad. Imam Ahmad berkata, Yazid menuturkan kepada kami, Hamad bin Salamah bercerita kepada kami dari Abu Yazid dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. Dari ayahnya seraya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kedua orang tua Dajjal menetap selama 30 tahun tanpa dikaruniai anak. Selanjutnya, keduanya dianugerahi seorang anak yang buta sebelah matanya, sangat berbahaya dan sedikit manfaatnya. Kedua matanya tidur, tetapi hatinya tidak tidur. Lantas beliau menyebutkan ciri kedua orang tuanya. Ayahnya adalah seorang lelaki yang dagingnya bergelombang dan berhidung panjang laksana paruh, sementara ibunya adalah seorang wanita berpayudara besar. Selanjutnya, aku mendapatkan informasi bahwa seorang bayi Yahudi telah lahir di Madinah. Aku pun bersama Az-Zubair bin Awam berangkat hingga bertemu dengan kedua orang tuanya, dan kami temukan keduanya sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata anak tersebut sedang berbaring di bawah matahari di dalam kain berudu sambil komat kamit. Kami pun bertanya kepada kedua orang tuanya. Keduanya menjawab, kami tinggal selama 30 tahun tanpa dikaruniai anak. Selanjutnya, kami dianugerahi seorang laki-laki yang buta sebelah matanya, sangat berbahaya dan sangat tidak bermanfaat. Saat kami keluar, kami pun melewatinya dan ia berkata, Aku tahu apa yang ada pada kalian. Kami bertanya, engkau pun mendengar? Ia menjawab, ya. Sesungguhnya kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Ternyata orang itu Ibnu Soyad. At-Tirmizi meriwayatkan hadis tersebut dari hadis Hamad bin Salamah, saya berkata, Hasan. Aku katakan bahwa hadis ini mungkar sekali, wallahu alam. Ibnu Soyad berasal dari Yahudi Madinah. Ada pendapat yang mengatakan ia berasal dari Ansor. Gelarnya adalah Abdullah. Pendapat lain mengatakan Saf. Penggelarnya ini dan ini. Mungkin saja nama asalnya Saf, lalu setelah masuk Islam diberi nama Abdullah. Adapun putranya adalah Imarah bin Abdillah, termasuk tokoh tabi'in. Malik dan lainnya meriwayatkan dari At-Tirmizi. Kita sudah paparkan bahwa Dajjal itu bukan Ibnu Soyad. Ibnu Soyad adalah salah satu dari Dajjal, lalu ia bertobat dan memperlihatkan keislamannya. Hanya Allah yang Maha Tahu nurani dan perjalanan hidupnya. Adapun Dajjal terbesar adalah yang disebutkan dalam hadis Fatimah binti Qais. Ia meriwayatkan hadis itu dari Rasulullah SAW dari Tamim Ad-Dari, termasuk di dalamnya kisah Al-Jassasah. Selanjutnya, Dajjal diizinkan untuk keluar pada akhir zaman setelah kaum muslimin menaklukkan kota Romawi yang bernama Konstantinopel. Dajjal mulai muncul di Isfahan dari sebuah dusun bernama Yuhadiyah. Ia didukung oleh penduduk wilayah itu, yaitu 70.000 orang Yahudi yang membawa senjata dan mahkota berupa baju tebal hijau. Dajjal juga ditolong oleh 70.000 orang Tatar dan penduduk Khorasan. Awal mulanya, Dajjal muncul dalam bentuk raja perkasa, lalu mengaku sebagai nabi, kemudian mengaku sebagai Tuhan, sehingga ia diikuti oleh anak Adam yang bodoh, kelompok rakyat jelata dan awam. Akan tetapi, ia ditentang dan ditolak oleh orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, yaitu orang-orang yang soleh dan kelompok Allah yang bertakwa. Dajjal menguasai negeri demi negeri, benteng demi benteng, wilayah demi wilayah, dan kota demi kota, sehingga tidak ada satupun negara kecuali dijelajahi kuda dan kakinya selain Mekah dan Madinah. Dajjal menetap di bumi selama 40 hari, satu hari laksana setahun, satu hari laksana satu bulan, satu hari laksana satu Jumat, dan hari-harinya yang berlaku seperti hari-hari manusia dengan rata-rata waktunya 1 tahun, 2 bulan setengah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan berbagai keajaiban yang banyak di tangannya sehingga banyak makhluknya yang tersesat. Sedangkan orang mukmin tetap dalam keimanannya, bahkan bertambah imannya. Selanjutnya, saat itulah turun Isa bin Maryam alaihissalam Al-Masih, petunjuk, Al-Masih Al-Huda, dan Al-Masih Ad-Dajjal pada masa Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih kesesatan, yaitu Masih Ad-Dolalah di atas menara sebelah timur Damaskus, sehingga kaum mukminin berkumpul di sekelilingnya dan para hamba Allah yang bertakwa berkerumun di sekitarnya. Selanjutnya, Isa bin Maryam membawa kaum mukminin menuju Dajjal yang sudah bergerak ke arah Baitul Maqdis. Ia berhasil bertemu Dajjal di Aqaba Afik, lantas Dajjal melarikan diri darinya, tetapi berhasil ditemukan di pintu kota Lut. Isa pun membunuhnya dengan pedangnya saat Dajjal hendak memasukinya.
Isa bin Maryam berkata, sesungguhnya aku akan menebasmu dengan tebasan yang tidak mungkin engkau menghindar dariku. Saat Isa berhadapan dengan Dajjal, ia pun meleleh seperti garam di dalam air. Lantas Isa menyusulnya, lalu berhasil membunuhnya dengan pedang di pintu Lut. Dengan demikian, kematian Dajjal di sana. Semoga Allah melaknatnya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai hadis sahih dari berbagai segi sebagaimana sudah dijelaskan dan yang akan dipaparkan. At-Tirmizi berkata, Qutaibah bin Sa'id menuturkan kepada kami, Al-Lais bercerita kepada kami dari Ibnu Syihab bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Sa'labah Al-Ansari bercerita dari Abdurrahman bin Yazid Al-Ansari dari Bani Amr bin Auf. Aku mendengar pamanku Majma' bin Jariyah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Maryam membunuh Dajjal di pintu Lut. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dari Abu An-Nadhr dari Al-Laits dengan redaksi seperti itu, dari Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dengan redaksi seperti itu, dari Muhammad bin Mus'ab dari Al-Auza'i dari Az-Zuhri, dari Abdul Razak dari Muhammad dari Az-Zuhri. Inilah yang dihafal dari hadisnya dan istilahnya setelahnya terpercaya. Karena itu, setelah meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri, At-Tirmizi mengatakan hadis ini sahih. At-Tirmizi berkata, dalam bab ini dari Imran bin Husain, Nafi bin Utbah, Abu Barzah, Huzaifah bin Usaid, Abu Hurairah, Kisan, Utsman bin Abi Al-As, Jabir, Abu Umamah ibnu Mas'ud, Abdullah bin Amr, Samurah bin Jundub, dan An-Nuwas bin Sam'an, Amr bin Auf, dan Huzaifah bin Yaman. Abu Bakar mendapatkan hadis dari Abu Syaibah, dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Umar bertanya kepada seorang Yahudi mengenai Dajjal. Ia menjawab, Dajjal dilahirkan sebagai orang Yahudi untuk dibunuh oleh Ibnu Maryam di pintu Lut.